Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Maswani dari program studi ekonomi syariah kelompok 5 semester 5. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas final dari salah satu mata kuliah saya, yaitu ekonomi makro Islam. Nah, di sini materi yang akan saya jelaskan itu adalah terkait dengan uang. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian uang. Nah, uang itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa yang sah di wilayahnya. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi uang. Di mana fungsi uang di sini terdiri dari dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi asli uang itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, di mana dengan adanya uang di sini itu orang dalam melakukan transaksi tidak perlu lagi menukarkannya dengan barang, tapi cukup dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat satuan nilai. Nah, maksudnya di sini itu adalah uang digunakan untuk menunjukkan nilai dari berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Nah, selain itu uang sebagai alat satuan nilai atau uang sebagai alat satuan hitung di sini itu juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai penyimpan nilai, di mana uang di sini digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Artinya apa? Misalnya ketika seorang penjual yang menerima sejumlah pembayaran atas barang dan jasa yang ia jual, dan kemudian ia bisa menyimpan uang tersebut untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa di masa yang akan mendatang. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi turunan uang, di mana fungsi turunan uang itu diantaranya untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran, kemudian sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindahan kekayaan, dan juga sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Kemudian selanjutnya terkait dengan jenis-jenis uang, di mana jenis-jenis uang di sini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan bahannya, yaitu terdiri dari uang kertas dan uang logam. Kemudian berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, terdiri dari uang kertal dan uang giral, di mana uang kartal di sini itu terdiri dari uang kertas dan uang logam. Kemudian uang giral terdiri dari cek dan bilet giro. Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan dari nilainya, yang terdiri dari dua, yaitu intrinsik dan non intrinsik. Kemudian berdasarkan wilayahnya yaitu terdiri dari 3, yaitu internasional USD, kemudian regional euro, kemudian lokal IDR. Kemudian selanjutnya terkait dengan peranan uang, di mana peranan uang di sini itu adalah menggerakkan roda perekonomian dan membiayai sektor real seperti produksi, konsumsi, investasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya itu terkait dengan konsep permintaan uang, di mana konsep permintaan uang dalam ekonomi Islam di sini itu terdiri dari 3 mazhab. Yang pertama itu mazhab iktisaduna, mazhab mainstream, dan mazhab analitis kritis. Nah, yang pertama itu terkait dengan mazhab iktisaduna, di mana menurut mazhab ini bahwa permintaan uang hanya ditujukan untuk transaksi dan berjaga-jaga atau untuk investasi. Kemudian selanjutnya untuk mazhab mainstream, di mana menurut Metawali di sini bahwa permintaan uang itu dikategorikan untuk transaksi dan berjaga-jaga, di mana landasan filosofis dari teori dasar permintaan uang untuk berjaga-jaga di sini itu bahwa Islam mengarahkan sumber daya yang ada untuk alokasi yang maksimum dan efisien. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mazhab analitis kritis, di mana menurut Chaudhuri bahwa permintaan uang adalah representasi dari keseluruhan kebutuhan transaksi dalam sektor real. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan teori permintaan uang, di mana teori permintaan uang dalam ekonomi Islam itu sendiri tujuannya adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga, di mana bunga dilarang karena spekulasi. Sedangkan untuk teori permintaan uang konvensional, di mana bunga dilarang di dalam Islam. Nah, teori permintaan uang konvensional menurut John Maynard Keynes bahwa motifnya itu ada 3, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Nah,
Maksud dari motif permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, maksudnya itu adalah seseorang di sini perlu menyediakan atau menyiapkan uang khusus untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi apabila seandainya terjadi sesuatu di luar apa yang kita rencanakan. Maksudnya itu kita perlu berjaga-jaga untuk kebutuhan atau pengeluaran yang tidak diduga-duga. Pengeluaran yang tidak diduga-duga, seperti saja misalnya kebutuhan untuk membeli obat ketika sakit, kebutuhan untuk membeli peralatan produksi ketika misalnya terjadi kerusakan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu fungsi permintaan uang dalam Islam, di mana fungsi permintaan uang dalam Islam menurut Metawali itu MD sama dengan F Y per mu, di mana MD di sini itu adalah permintaan uang dalam masyarakat, kemudian Y adalah pendapatan, kemudian mu adalah tingkat biaya karena menyimpan uang dalam bentuk khas. Kemudian setelah fungsi permintaan uang dalam Islam, kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi penawaran uang dalam Islam, di mana MS sama dengan F Y per T, di mana MS adalah penawaran uang dalam masyarakat, kemudian Y adalah pendapatan, kemudian T adalah nilai transaksi. Nah, kemudian setelah itu terkait lagi dengan yang namanya penawaran uang atau money supply, atau yang biasa dikenal sebagai uang beredar. Nah, uang beredar di sini adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Nah, terkait dengan uang beredar di sini itu terdiri dari 3, yaitu uang beredar dalam arti sempit atau narrow money, uang beredar dalam arti luas atau broad money, dan uang beredar dalam arti yang lebih luas. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu uang beredar dalam arti sempit atau narrow money, di mana M1 sama dengan C tambah DD. Nah, M1 di sini adalah uang beredar dalam arti sempit, kemudian C adalah currency atau uang kartal yang dimana terdiri dari uang kertas dan uang logam, kemudian DD adalah demand deposit yaitu uang giral yang terdiri dari cek dan bilet giro. Nah, kemudian selanjutnya yaitu uang beredar dalam arti luas atau broad money, di mana di sini uang beredar dalam arti luas yaitu terdiri dari M2 dan M3, di mana M2 sama dengan M1 tambah TD tambah SD, dan untuk M3 yaitu M3 sama dengan M1 tambah QM. Untuk keterangannya itu di mana M2 dan M3 ini itu adalah uang beredar dalam arti luas, kemudian tadi M1 adalah uang beredar dalam arti sempit, kemudian TD yaitu time deposit atau deposito, kemudian SD itu adalah safe deposito atau tabungan, kemudian QM itu adalah uang kuasi. Kemudian selanjutnya yaitu uang beredar dalam arti lebih luas atau simbolnya adalah L, di mana L sama dengan M1 tambah M2 tambah M3. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.